meyakinkan kepada saya untuk membubarkan PKB sama kami dan juga daripada partai-partai lainnya seperti PEN, tapi saya tetap mengusulkan. Puluhan tahun setelah berakhirnya jabatan Soeharto, sosoknya masih begitu melekat bagi rakyat Indonesia. Beliau juga meninggalkan banyak wejangan atau pesan yang hingga kini masih diingat jelas oleh orang-orang yang pernah mengenalnya. Apa saja? Yuk kita simak bersama dalam video polemik kali ini. Presiden Soeharto berpesan agar remaja tetap mempertahankan cinta produk dalam negeri. Pesan ini disampaikan beliau 28 tahun yang lalu. Pesan ini disampaikan dalam acara Temu Presiden Soeharto. Maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Beliau juga mengatakan agar tidak mudah terpengaruh dengan tren pakaian dari luar negeri untuk menjaga kesejahteraan pelaku UMKM dalam negeri. Dalam kesempatan itu, Soeharto berpesan pada remaja-remaja kirab 1994 agar menjadi kader-kader yang mampu menyatukan bangsa. Anak-anak harus dipersiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, mencintai produk dalam negeri. Ketakutan Soeharto akan tahun 2020 yang mana tren pakaian dari luar negeri bermunculan hingga membuat rakyat Indonesia lebih senang membeli barang dari luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Hal ini justru benar-benar terbukti saat ini. Menurutnya, negara ini bisa hancur karena produk dalam negeri jadi kurang peminatnya, lalu membuat pabrik tutup dan karyawan tidak bisa mendapat penghasilan untuk makanan sehari-hari. Ada keinginan-keinginan agar saya mundur sebagai presiden. Pernyataan ini dilontarkan di hadapan para wartawan setelah Soeharto bertemu dengan petinggi-petinggi negara. Saya mengadakan pertemuan dengan beberapa ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga pimpinan ABRI. Setelah meminta pendapat mereka karena krisis moneter yang melanda negara ini, Soeharto pun mengakui jika ada pihak yang memintanya untuk mundur saja dari jabatannya sebagai presiden. Dan bagi Soeharto, mundur atau tidak bukan menjadi masalah baginya. Tapi beliau hanya ragu, apakah setelah dirinya mundur akan segera memperbaiki kondisi ekonomi negara atau justru makin memperparah masalah yang ada. Presiden Soeharto pernah mengakui jika dirinya sama sekali tidak ingin menjadi presiden. Ia juga mengaku jika tidak punya persiapan apa-apa. Soeharto juga menyebut dirinya tak layak menjadi presiden. Hanya saja partai-partai yang ada saat itu semuanya menyetujui dirinya menggantikan Presiden Soekarno. Pernyataan ini disampaikan oleh Soeharto saat masa akhir jabatannya. Saat itu adalah titik kejatuhannya di tahun 1998. Juga sebagai masa kelam yang mungkin akan terus diingat oleh bangsa Indonesia. Demonstrasi besar-besaran dilakukan untuk menuntut agar Presiden kedua RI ini lengser dari jabatannya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil begitu juga dengan politik Indonesia. Maka pada 21 Mei 1998, Soeharto membacakan pidato pernyataan jika dirinya ingin mundur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kasus ini pertama kali setelah 32 tahun lamanya Soeharto menjabat. Krisis ekonomi dan politik yang berlangsung selama 6-12 bulan membuatnya harus mengalah dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie dan menjadi pertanda dimulainya era reformasi. Presiden Habibie lalu menjabat selama 1 tahun, kemudian digantikan oleh Gus Dur pada tahun 1999. Kita hidup dalam dunia yang sedang berubah. Ucapan Soeharto itu mengingatkan bangsa Indonesia akan pembangunan di sektor ekonomi saat membuka sidang pertanggungjawaban RAPBN DPR MPR RI di 7 Januari 1993. Sebagai ketua gerakan, kita terus berusaha sekuat tenaga melaksanakan semua keputusan yang telah diambilnya itu. Di mana semua negara sedang berlomba untuk mencapai tingkat ekonomi yang cukup dan memadai bagi negaranya masing-masing. Agar masyarakat Indonesia juga bisa meningkatkan daya saingnya di bidang ekonomi, agar mendapat tempat di mata ekonomi global Indonesia. Mengingat beliau adalah presiden yang sangat memperhatikan pembangunan di berbagai sektor, dan yang paling utama adalah sektor perekonomian.
Presiden Soeharto juga pernah mengatakan jika masyarakat itu adalah perguruan tinggi yang paling tinggi. Saat itu beliau sedang memberikan wejangan kepada mahasiswa yang sedang melakukan praktek lapangan. Kita tidak bisa hanya belajar di perguruan tinggi saja, bahkan dalam masyarakat itu merupakan perguruan tinggi yang lebih tinggi. Beliau juga berpesan agar mahasiswa bisa belajar praktek dengan turun langsung ke masyarakat dan tidak hanya berkutat pada teori saja. Sebuah pesan menyentuh disampaikan oleh Presiden Soeharto ketika diminta memberikan sambutan pada acara. Soeharto juga menjelaskan siklus hidup manusia dan kunci penghayatan manusia yang memegang erat Pancasila. Karena kunci pokok daripada penghayatan pengalaman Pancasila adalah Eka Prasetya Pancakasa. Beliau berpesan agar menjadi manusia yang selalu mementingkan hal-hal yang besar dibanding hanya mementingkan diri sendiri. Jejak panjang di militer itulah yang tak pernah ia lupakan, hingga membuatnya selalu berpesan pada prajuritnya. Ya, tak hanya kepada rakyatnya tercinta, Soeharto banyak memberi nasihat yang menjadi ucapan sakti. Salah satunya kepada Prabowo yang saat itu masih jadi bawahannya. Prabowo awalnya kaget diberi pesan 3 ucapan. Ojo lali, ojo dumah, ojo ngoyo. 3 ucapan bagi Prabowo ini bukan sembarangan ucapan. Ini syarat makna. Belum lagi sepak terjang Soeharto yang syarat akan pengalaman tempur. Ternyata setelah direnungkan Prabowo, ia mendapat makna dari perkataan mantan mertuanya itu. Ojo lali yang berarti jangan lupa. Maksudnya jangan lupa dengan semua pelajaran yang pernah kamu dapat. Baik itu pelajaran dari orang tua, agama, sekolah, hingga pelajaran militer. Lalu ojo dumeh yang berarti jangan sombong. Maksudnya jangan menganggap remeh siapapun musuhnya. Jangan sampai kesombongan itu membuatmu lengah. Dan yang terakhir, ojo ngoyo yang berarti jangan memaksakan diri. Soeharto berpesan agar jangan memaksakan kemampuan anak buahnya, karena setiap manusia punya batas kemampuannya masing-masing. Namun sebelum jauh membahas apa saja ucapan sakti yang pernah dilontarkan Soeharto, terlebih dahulu kita mengenal sosok beliau. Ia merupakan kelahiran 8 Juni 1921, menghabiskan masa kecil dengan bekerja membantu keluarganya di sawah. Ia sedikit pun tak malu saat harus ikut menggembala kerbau. Belum lagi perundungan yang dialami saat masih kanak-kanak, menimpa mentalnya di usia muda, hingga bercita-cita yang tinggi untuk mengubah nasib keluarga. Soeharto lalu tumbuh sebagai sosok pendiam, terlebih perlakuan buyutnya yang membuatnya semakin merasa tak punya siapa-siapa. Kerap berpindah-pindah rumah dan hanya dirawat sanak saudara, Soeharto bertumbuh menjadi anak yang cerdas juga taat agama. Karena tak punya biaya, mau tak mau sekolahnya hanya sampai tingkat SMP saja. Soeharto lalu tak berputus asa mencari pekerjaan setidaknya untuk menghidupi dirinya sendiri. Hingga satu saat ia mendaftarkan diri sebagai prajurit Tentara Angkatan Laut. Sayangnya nasib baik belum juga berpihak. Hingga ia kembali mendaftarkan diri sebagai siswa sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Lalu menjalani pelatihan selama 6 bulan dan berhasil meraih pangkat pertamanya sebagai kopral. Sebagai lulusan terbaik, tentu tak sulit untuk dirinya terus mengasah diri hingga berhasil meraih kesuksesan berikutnya. Meski sangat lama menjabat dan punya harta berlimpah, sosok Soeharto terkenal sangat sederhana dalam kesehariannya. Tak hanya soal makanan, Soeharto juga terkenal sangat sederhana dalam berpakaian. Bahkan ia merasa tidak perlu dikawal berlebihan dan diperlakukan layaknya pejabat setelah dirinya lengser dari tampuk kepemimpinan. Saat hendak berolahraga pun Soeharto masih sangat suka memakai kaosnya yang sudah usang. Ia malah membagikan kaos-kaos barunya kepada para staf. Saat bepergian pun, Soeharto ini sangat senang mengenakan kain batik dibanding harus memakai pakaian mewah dengan harga fantastis. Dalam hal makanan, Soeharto sangat suka dengan singkong. Tentu makanan seperti ini agak melenceng dari kebiasaan seorang pejabat, apalagi statusnya sebagai seorang presiden. Untuk pengawalan saat ingin berolahraga, Soeharto hanya memanggil 1 atau 2 orang saja pengawalnya. Begitu juga saat di jalan raya, ia tak mau jika kendaraan lain harus diberhentikan untuk mempersilahkan kendaraan mereka duluan. Pak Harto justru berujar, biarkan mereka lewat duluan, toh ia hanya ingin bermain golf saja. Ia juga melarang ada pengawalan polisi setelah jabatannya selesai.